Shalom dan salam sejahtera, Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Saya Erwina Florencia Telnoni, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Timor Tengah Selatan, akan mempresentasikan praktek coaching saya bersama dengan Pak Safrianus Barung dalam tugas ruang kolaborasi. Silahkan menyaksikan. Oke, selamat sore Kakak Ibu. Selamat sore Pak Safri. Ya. Apa Gimana kabar Pak kabarnya? Safri? Ya, baik-baik. Kalau saya di sini cukup baik, cukup tidak baik juga. Cukup tidak baik cukup Pak. tidak baik. Ya, cukup tidak baiknya Begitu. karena hujan petir guntur. Jadi semuanya ada di sini. Itu yang cukup Iya. tidak baik. Cukup baiknya Cukup karena baik. saya bisa bertemu lagi di room Maya ini. Begitu. Iya. Saya juga senang bisa bertemu kembali dengan Pak Safri, walaupun Ya. kondisi cuaca yang tidak begitu bersahabat, tetapi kita bisa kembali bertemu pada kesempatan sore hari ini. Kira-kira apa yang akan kita bahas Ya. pada kesempatan sore ini, Pak Safri? Oke, gini Bu, saya datang ke hadapan Ibu ini Bu, terkait permasalahan yang saya hadapi di sekolah, terkait dengan masalah pribadi dan juga masalah proses pembelajaran saya di kelas. Jadi setiap kali saya masuk kelas, karena saya kan ngajar mata pelajaran bahasa Inggris, ketika saya mengajak mereka untuk berdiskusi dalam kelompok, tiba-tiba saja ada 1-2 orang siswa murid saya itu membuat keributan. Ada juga yang ketika berdiskusi kelompok itu sebenarnya tidak betah di tempat, berjalan kian kemari, mengganggu teman. Jadi secara pribadi karena saya mungkin kematangan emosional saya ini kurang matang, jadi saya merasa terganggu. Itu menyangkut hal pengelolaan diri saya, manajemen diri saya itu terganggu karena keributan, faktor-faktor eksternal dari murid tadi. Selain itu juga karena keributan dari murid-murid ini mengganggu suasana kelas yang menyenangkan, yang kondusif. Jadi situasi kelas yang tidak menyenangkan, saya juga merasa terganggu. Jadi psikologi saya terganggu, pengelolaan diri saya juga terganggu. Jadi ketika saya butuh, tiba-tiba ada yang ribut, mereka membuat keributan dan saya merasa terganggu itu. Itu sebabnya saya datang ke hadapan Ibu untuk memberi semacam arahan lah begitu, coaching saya begitu Ibu. Iya, baik. Saya mendengarkan tadi apa yang menjadi masalah dari Pak Safri dan sepertinya ini masalah kita bersama karena saya juga sering menghadapi masalah seperti ini. Saya apakah pernah ada sesekali anak-anak ini Pak Safri tegur kah ketika mereka tidak konsen, mereka buat keributan sehingga kelas menjadi tidak tenang dan Pak Safri menjadi terganggu. Pak Safri pernah tegur mereka? Ya, sebelumnya saya pernah tegur kepada murid-murid saya yang membuat keributan itu. Tetapi setelah saya belajar ilmu apa itu segitiga restitusi itu, jadi saya tidak menegur langsung murid-murid saya. Jadi saya panggil murid itu di depan, lalu saya memberi tindakan berdasarkan alur segitiga restitusi. Jadi saya tidak langsung menegur mereka. Lalu yang kedua soal pengeluaran diri saya itu karena manajemen diri saya juga terganggu dan kesadaran diri saya juga terganggu. Jadi saya memunculkan ilmu yang sudah saya pelajari itu Ibu dengan pengelolaan diri seperti teknik stop, mendengarkan musik instrumental. Teknik stop itu saya sering menggunakan seperti ini.
Jadi saya menarik napas ke perut, pernapasan diafragma, lalu saya keluar dengan mulut. Setelah saya melakukan itu, lalu saya memanggil beberapa murid saya itu ke depan, menggunakan berdasarkan segitiga restitusi. Dan juga saya tidak lupa menganalisis kebutuhan dasar mereka itu. Mungkin karena mereka tidak memiliki rasa kasih sayang, atau mereka tidak memiliki rasa perhatian atau rasa penguasaan diri lah begitu. Mereka ingin menguasai teman-teman. Jadi saya menganalisis semua kebutuhan dasar, lalu saya memberi tindakan berdasarkan segitiga restitusi. Itu yang saya lakukan setelah saya belajar dari LMS guru penggerak ini. Jadi terhadap murid-murid saya itu. Ya. Ya, baik Pak Safri. Saya pikir apa yang Pak pernah lakukan terhadap anak-anak untuk menenangkan mereka ini adalah satu tindakan yang sangat baik. Ketika Pak Safri belajar tentang segitiga restitusi, tentang pembelajaran sosial emosional, ada teknik-teknik di situ, juga tentang analisis kebutuhan belajar murid. Ternyata Pak sudah menerapkan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika Pak menerapkan apa yang sudah Pak pelajari itu untuk berusaha menenangkan anak-anak yang membuat keributan, apakah ada perubahan? Apakah ada perubahan dari pola mereka? Apakah mereka sudah tidak ribut lagi, atau mereka mungkin pada saat Pak lakukan itu mereka ribut, terus setelah itu mereka diam, terus setelah itu mereka kembali ke pola awal mereka? Ya, kakak ibu, setelah saya menerapkan teknik-teknik atau strategi-strategi berdasarkan ilmu yang saya pelajari itu, jadi perilaku murid yang sebelumnya misalnya membuat keributan, berjalan kian kemari, dan setelah saya menganalisis semua minat belajar mereka, gaya belajar mereka, jadi saya menerapkan itu semua, termasuk dengan menganalisis semua kebutuhan dasar mereka, kebutuhan belajar juga, termasuk minat dan gaya belajar. Dan juga setelah saya mulai diri saya berdasarkan teknik-teknik stop dan juga pernapasan diafragma itu, dan juga mendengarkan musik instrumental. Jadi kematangan emosional saya menghadapi siswa itu sedikitnya sudah matang. Jadi berada pada angka 50, 60, 70. Dan perilaku siswa sudah kembali ke pola-pola awal, perilaku yang normal. Jadi kebutuhan belajar mereka sudah terpenuhi, sedikitnya sudah terpenuhi, dan juga kebutuhan dasar mereka juga sedikit sudah dirasakan oleh mereka, akan kasih sayang, perhatian lah begitu. Jadi intinya perilaku mereka sudah kembali ke jalan yang benar lah begitu, jalan yang benar dalam ukuran pembelajaran lah gitu ya. Iya. Begitu Ibu. Iya, berarti sudah ternyata dari apa yang Pak lakukan itu sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Secara kasat mata lah begitu. Secara kasat mata sudah ada perubahannya. Atmosfer kelas kembali ke kondusif semula. Jadi suasana kelas kembali kondusif dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Iya. Begitu Ibu. Oke. Nah, saya mau tanyakan lagi, apakah itu Pak lakukan terus-menerus setiap hari itu secara rutin, atau ada waktu-waktu tertentu saja ketika anak-anak ribut saja atau anak-anak tidak konsen saja sehingga Pak merasa terganggu, mengganggu kegiatan pembelajaran? Apakah hanya pas saat Pak merasa terganggu saja baru Pak lakukan itu, atau Pak lakukan itu secara rutin, secara terus-menerus? Ya, tentu untuk teknik-teknik tertentu itu saya melakukannya secara rutin, seperti teknik stop. Teknik stop itu saya lakukannya tidak pada saat saya temukan murid melakukan sesuatu, misalnya pada saat murid membuat keributan, tidak. Jadi teknik stop itu saya lakukan rutin setiap kali memulai pembelajaran. Pada saat awal pembelajaran saya melakukan itu, bahkan mendengar musik sedikit-sedikit. Tetapi untuk segitiga restitusi itu
memang saya terapkan hanya pada saat murid melakukan sesuatu yang tidak bagus lah. Gitu. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi itu pada saat murid saya membuat keributan. Nah, sementara teknik lain itu rutin saya lakukan. Iya. Ya, jadi Pak Safri, dari apa yang sudah Pak sampaikan tadi, saya anggap bahwa Bapak sudah sangat optimal dalam menerapkan segitiga restitusi, melakukan praktek kesadaran penuh atau mindfulness. Bapak sudah juga menganalisis kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid, kebutuhan dasar murid, juga menganalisis kebutuhan belajar murid berkaitan dengan minat, bakat, profil, dan lain-lain. Saya mau tanyakan lagi, Pak. Dalam proses ini, ketika Pak melakukan apa yang sudah tadi Pak sampaikan itu, apa kalau kita mau Pak kasih penilaian, misalnya dari penilaian 1 sampai 10, kira-kira Pak sudah ada di posisi poin berapa? Skornya berapa menurut Pak Safri? Ya, karena ini baru permulaan ya Bu. Jadi kisaran angkanya antara angka 7 sampai 8 lah. 7, 8, 9. Kalau angka 10-nya belum. Jadi kalau 10 itu sempurna. Jadi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya ilmu-ilmu tingkat tinggi, master coach lah gitu. Jadi untuk setara dengan kemampuan saya itu masih berada pada angka 6, 7, 8. Untung-untung kalau angkanya 9. Jadi begitu perubahannya. Oke. Kompetensi. Iya, kalau begitu Pak Safri sekarang kalau 6, 7, 8 berarti saya rata-ratakan Pak sudah ada di posisi 7 ya. Ya. Kalau Pak Safri bilang 6, 7, 8 berarti sekarang ini Pak Safri sudah ada di posisi 7. Nah, kalau seandainya Pak Safri mau meningkatkan lagi supaya proses pembelajaran itu benar-benar tidak sempurna ya, tapi sesuai dengan apa yang Pak Safri harapkan, khususnya ketika dalam pembelajaran anak-anak bisa tenang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga Pak Safri tidak terganggu. Kira-kira apa yang Pak Safri perlu lakukan untuk tingkatkan lagi sehingga dia tidak sempurna 100% tapi mendekatilah seperti itu. Ya, terkait apa yang saya lakukan atau saya tingkatkan itu, jadi saya menetapkan atau menerapkan teknik-teknik yang sama. Jadi sesuai dengan amanah Ki Hajar Dewantara itu, posisi saya itu sebagai among. Jadi among itu kita menerapkan semua ilmu-ilmu yang sudah didapat dari materi guru penggerak. Jadi kita memberi dorongan kepada murid, menganalisis semua kebutuhan belajar murid, dan lain sebagainya. Saya menerapkannya secara rutin. Tekniknya sama, begitu. Ya, saya pikir bagus sekali apa yang sudah Pak rencanakan untuk Bapak terapkan ya. Saya pikir bahwa setelah dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini sangat-sangat bermanfaat untuk Pak Safri secara khusus dalam mengaplikasikannya dalam pembelajaran setiap hari dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya di sekolah sebagai penuntun, sebagai pendidik untuk anak-anak murid. Tentunya ini rencana Pak Safri untuk lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran sehingga apa yang Pak Safri harapkan dapat terwujud dan juga anak-anak ini dapat dituntun sesuai dengan kekuatan kodrat mereka masing-masing. Nah Pak Safri, jika demikian saya mau pertegas lagi, meminta Pak Safri untuk pertegas lagi kira-kira rencana apa ke depan yang Pak Safri akan lakukan untuk benar-benar mengoptimalkan apa yang sudah Pak Safri miliki ini agar kegiatan pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik, anak-anak dapat dituntun sesuai dengan kekuatan kodrat mereka, dan pembelajaran itu dapat berpihak pada murid. Ya, terkait rencana
ke depannya itu kembali lagi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya secara rutin itu menerapkan hal yang sama seperti menganalisis kebutuhan pelajar murid, menganalisis kebutuhan dasar mereka juga, termasuk pengelolaan diri saya. Mungkin saya kurang menguasai diri, jadi saya terlalu responsif terhadap tindakan-tindakan murid. Jadi perilaku murid itu bukan karena muncul begitu saja, mungkin ada alasan. Jadi saya menganalisis alasan dari murid itu mengapa dia berperilaku seperti itu. Alasan yang pertama itu mungkin karena kebutuhan dasar mereka itu kurang terpenuhi atau kebutuhan belajar mereka juga belum kita beri. Misalnya minat belajar mereka atau gaya belajar mereka itu mungkin saya kurang memahami itu, memahami karakter belajar mereka. Jadi rencana ke depan itu saya selalu berbuat seperti itu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, menganalisis kebutuhan belajar, menganalisis kebutuhan dasar, mengelola diri saya juga. Berdasarkan, jadi intinya saya berposisi sebagai among di sana. Jadi ada persaudaraan dan cinta kasih di sana. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Safri. Saya pikir ini bagus sekali ya. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah Pak Safri sampaikan sebagai rencana ke depan, khususnya sebagai among untuk benar-benar mengoptimalkan tugas sebagai among itu untuk dapat menuntun dan memimpin, membimbing anak-anak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kira-kira dari apa yang Pak rencanakan ini, apakah Pak Safri membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain? Ya, tentu sebagai lembaga pendidikan, sebuah lembaga pendidikan yang heterogen. Jadi mewujudkan sesuatu itu butuh sebuah kerjasama atau kolaborasi. Jadi mimpi yang besar itu dalam sebuah lembaga pendidikan itu butuh yang namanya kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Yang pertama itu dengan kepala sekolah, juga dengan wali kelas. Mengapa begitu? Karena tanpa rekomendasi dari kepala sekolah, apa yang kita wujudkan itu seperti menerapkan disiplin positif itu mungkin sulit dilakukan karena tidak ada rekomendasi dari Bapak pimpinan. Lalu yang kedua itu kerjasama dengan wali kelas. Karena sebetulnya atau sesungguhnya Bapak Ibu mereka yang paling dekat itu adalah wali kelas. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku mereka atau kebutuhan mereka itu yang tahu lebih awal itu adalah wali kelas. Jadi saya perlu persetujuan dari wali kelas itu untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi dengan persetujuan dia maka saya bisa menerapkan itu. Sehingga hasil kolaborasi itu apa yang saya mimpikan, apa saya rencanakan, atau komitmen dalam diri saya itu bisa diterapkan. Begitu, Ibu. Ya, saya setuju Pak Safri untuk dukungan ini memang sebagai guru kita membutuhkan dukungan penuh dari pimpinan, khususnya gitu. dukungan penuh itu sangat dibutuhkan karena ketika tidak ada dukungan maka tentu apa yang kita mau tidak bisa kita jalankan dengan maksimal. Selain itu untuk wali kelas, kalau Pak Safri ada di SMP tentunya Pak Safri memang wajib untuk berkolaborasi dengan wali kelas sehingga dengan berkolaborasi bisa bersama-sama untuk menerapkan kesepakatan kelas sehingga apa yang Safri butuhkan itu bisa terpenuhi dengan baik. Baik, saya berpikir bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat baik, apa yang Pak Safri sudah rencanakan, apa yang sudah Pak Safri pikirkan, apa yang Pak Safri inginkan, apa yang Pak Safri sudah lakukan, saya pikir ini wajib untuk dikembangkan terus-menerus dan ditingkatkan terus-menerus sehingga menjadi lebih baik lagi
Sehingga apa yang menjadi permasalahan Pak Safri, ketika kita bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, pada kesempatan-kesempatan berikut, pasti ini sudah tidak lagi menjadi masalah, tetapi ini sudah menjadi satu cerita bahwa Pak Safri sudah berhasil untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk dapat mendidik, menuntun anak-anak sesuai dengan tugas Pak Safri sebagai AMO. Dan saya harap apa yang sudah Pak Safri sampaikan dan yang sudah Pak Safri lakukan terus dilakukan, dan kalau boleh itu Pak Safri bisa berbagi lagi dengan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lain yang menghadapi masalah yang sama. Kita guru tentu punya masalah yang sama berkaitan dengan anak-anak murid yang sulit untuk diatur, yang cepat merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran, dan mungkin dari apa yang sudah Pak Safri lakukan itu bisa berbagi dengan teman-teman yang lain sebagai satu pembelajaran untuk teman-teman, sehingga mereka juga bisa melakukan sama seperti yang Pak Safri lakukan. Ya, semoga Bu. Semoga. Ya, saya yakin itu dapat terwujud dengan baik. Jadi bagaimana kira-kira setelah kita berdiskusi hari ini, apakah yang Pak Safri rasakan? Apakah Pak Safri sudah merasa lebih baik, sudah merasa lebih tenang, sudah merasa ada solusi dari masalah yang Pak Safri hadapi? Ya, tentu pertama yang saya rasakan itu setelah saya bertemu dengan Ibu sebagai master coach, saya merasa menyenangkan dan sedikit bahagialah begitu ya. Mengapa begitu? Karena masalah yang saya hadapi ini, masalah yang muncul di dalam pembelajaran itu, artinya dengan sharing ini, dengan proses diskusi ini, solusinya dapat terjawab. Artinya saya juga dengan arahan Ibu itu, potensi-potensi yang saya miliki itu muncul semua. Jadi dengan diskusi ini saya merasa bahagialah begitu. Artinya masalah-masalah yang saya hadapi bisa terselesaikan. Dengan harapan kedepannya saya bisa mempraktekkan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Begitu. Rasanya sangat bahagia sekali. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Pak Safri, karena khususnya Pak Safri bisa mempercayai saya untuk berbicara bersama-sama, berdiskusi tentang masalah yang Pak Safri hadapi. Semoga apa yang Pak Safri alami hari ini dapat terselesaikan, dan saya berharap pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa kembali bersama-sama. Saya masih ingin mendengarkan cerita-cerita lain, masalah-masalah lain dari Pak Safri, sehingga kita bisa duduk berdiskusi bersama untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Terima kasih juga Pak Safri untuk pertemuan pada sore hari ini. Saya juga ambil banyak pelajaran dari pertemuan sore hari ini, di mana ternyata saya juga belajar dari Pak Safri dengan metode-metode yang Pak Safri lakukan dalam proses pembelajaran, dan dari pelajaran itu saya pikir saya juga bisa menerapkan itu seperti yang Pak Safri terapkan di kegiatan pembelajaran Pak Safri di kelas. Saya pikir saya juga harus untuk menerapkan itu, karena kita juga memang mempunyai masalah yang sama. Amin, semoga bisa terselesaikan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah berjumpa dengan Ibu. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita tidak seperti menyalakan lilin di tengah matahari. Artinya melakukan sesuatu yang tidak berguna, begitulah. Semoga kita menjadi matahari yang selalu menerangi, gitu. Ya. Oke, baik Pak Safri, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin. Untuk membahas masalah-masalah kita berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Baik Pak Safri, mungkin itu saja. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin Pak Safri ada tugas yang lain yang harus dilaksanakan, yang harus dilanjutkan. Kita bisa berpisah ya Pak Safri. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Oke, terima kasih juga.
Demikianlah praktik coaching saya bersama dengan Pak Safrianus Barung. Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia.